Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara-perkara tindak pidana dalam proses pembunuhan pada tingkat pertama dengan terdakwa Saudari Jessica Kumala Wongso pada hari ini, Kamis 21 September 2023, dinyatakan terbuka. Kepada panitia dipersilakan. Kepada terdakwa dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi, yang mulia. Benarkah penasihat hukum mendampingi terdakwa? Benar, yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin terdakwa. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong dengarkan dengan baik. Sebaiknya Hakim Ketua memerintahkan penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan 340 KUHP mengenai tindakan pidana pembunuhan berencana hingga korban tewas dengan duka pidana penjara mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sekian. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti terhadap dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum? Pasti, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara akan melakukan pembelaan? Iya, yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk menilai. Dari 17 pegawai restoran tidak ada yang melihat Jessica memasukkan cyanida ke dalam kopi. Tuduhan itu sangat tidak masuk akal. Dan yang mulia, maka dari itu Jessica bisa menggunakan pasal 8 ayat 1 UUD Kehakiman nomor 48 tahun 2009 mengatur asas praduga tak bersalah. Terima kasih, yang mulia. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tuduhan atau bantahan? Terdapat sebagian cyanida sudah terkena oleh warga lainnya jadi menyebar mengakibatkan tidak mendapat oksigen dalam tubuhnya Mirna mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Dan dengan keterangan ini yang mulia apakah masih bisa diterapkan asas praduga tak bersalah? Bantahan diterima. Kepada penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kami memerintahkan saudari Hani sebagai saksi di persidangan. Baik, saudari saksi hari dipersilakan untuk memberikan kesaksian sejujurnya dan sejelas-jelasnya. Kepada panitia dimohon untuk agar saksi hari dipersilakan menuju ke kursi yang telah disediakan. Kepada saudari Hani, saksi dimohon untuk menduduki kursi yang telah disediakan. Saudari hari dalam keadaan sehat dan siap bersaksi? Saya dalam keadaan sehat dan siap bersaksi, Yang Mulia. Kepada saudari Hani, sebelum Anda memberikan kesaksian dimohon untuk bersumpah terlebih dahulu. Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan peraturan kewajiban mengucapkan sumpah ini diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP berbunyi, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada panitia mohon dipersilakan saudari Hani untuk mengambil sumpah kesaksian. Kepada saudari Hani, Anda dimohon untuk melakukan sumpah kesaksian. Saudari Hani, silakan mengikuti ucapan setelah saya. Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji. Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan tidak lain daripada sebenarnya. Saudari Hani, Anda telah mengambil sumpah dan saksi untuk bersaksi benar-benar. Maka Anda diharapkan untuk menepati sumpah Anda. Pasti, Yang Mulia. Kepada Hakim, Ketua dipersilakan melontarkan pertanyaan. Saudari Hani, apakah hubungan Anda dengan korban? Saya adalah teman dekat dari korban, Yang Mulia. Sering ketemu sama korban? Kami beda jurusan, Yang Mulia. Di luar? Jarang, Yang Mulia. Oh, jarang berarti ya.
Lalu kapan kamu kembali ke Indonesia? Saya kembali ke Indonesia tahun 2010 bulan September yang mulia. Lalu kamu kerja di sini? Iya yang mulia, saya di lagi. Saudari Hani, tolong jelaskan kronologi yang terjadi pada saat kejadian. Jadi pada saat itu Mirna mengabari saya bahwa Jessica kembali ke Indonesia. Lalu saya bertanya, kapan Jessica kembali ke Indonesia? Lalu Mirna menjawab belum tahu. Setelah itu Mirna mengajak saya untuk bertemu dengan Jessica, tapi saya tidak bisa. Nah setelah itu Mirna akhirnya bertemu dengan Jessica dengan suaminya Arif, si Presto Gading. Nah setelah itu tanggal 15 Desember Mirna membuat grup di WhatsApp yang beranggotakan saya, Vera, Jessica, dan Mirna. Oke, apa yang kalian bicarakan di dalam grup WhatsApp tersebut? Hanya sekedar basa-basi, Lalu apa yang kalian bicarakan dari waktu tersebut sampai kejadian? hanya mengobrol seperti biasanya. Lalu Jessica membuat rencana untuk bertemu dengan kami di cafe Olivier. Pada saat kejadian jam 1 itu Jessica mengirim foto menu. Jam 1 ya? Iya, jam 1. Posisi saat itu Anda berada di mana? Saya sedang bekerja, tapi saya janjian sama Lina untuk datang ke sana. Sedangkan Vera dia akan datang lebih telat katanya. Lalu Jessica ingin memesankan kita menu terkecuali Vera. Lalu Mirna menjawab, Mirna sangat suka sekali dengan ice coffee Vietnam yang ada di sana. Dan Jessica ingin memesankan pesanan Mirna. Terus Mirna menjawab, nanti saja pesannya saat kami berdua di sana datang. Dan Jessica menjawab, oh gak apa-apa, saya pesenin dulu karena saya akan datang duluan untuk reservasi. Setelah itu Mirna menjawab, oh ya udah boleh. Nah pada saat itu saya tidak menjawab pesannya karena saya sedang bekerja. Ternyata jalanan pada saat itu sedang macet. Lalu Mirna sempat miss call saya sebanyak 2 kali. Dan akhirnya kami sepakat janjian di depan Starbucks di Grand Indonesia karena Mirna mau menemani suaminya membeli roti. Akhirnya saya datang dan kami bertemu di depan Starbucks lalu menuju Cafe Olivier bersama. Pada saat itu Mira diantar oleh Arif ya, suaminya? Iya, betul. Ya. Saat saya datang di sana, Jessica sudah memesankan 1 ice coffee Vietnam dan 2 pie. Oke, pada saat itu posisi minuman sudah ada atau baru dipesan? Ya, sudah ada yang mulia. Jadi saat itu Mirna mengomentari minumannya. Gak enak banget, this is awful katanya. Sambil menibas-nibaskan tangan di depan mulutnya akibat rasa panas. Apakah cuma Mira yang minum ice coffee Vietnamnya? Saya hanya mencicipi 1 tetes saja di tangan saya dan itu memang benar rasanya sangat panas. Lalu apakah korban meminum kopi lagi? Tidak, Ibu Mulia, karena selama beberapa menit Mirna pingsan dan kejang-kejang lalu mulutnya keluar besar. Apa yang kamu lakukan saat Mirna mengalami kejadian tersebut? Saya panik, lalu saya mencoba untuk menyadarkan Mirna dengan memanggil namanya, lalu saya meminta bantuan kepada orang lain. Lalu apa yang dilakukan oleh Jessica pada saat kejadian tersebut? Hanya terdiam saja tanpa bertindak sedikit pun. Setelah itu apa terjadi? Saya berinisiatif untuk menelpon suaminya Arif. Lalu Arif meminta kami untuk membawa Mirna ke klinik yang ada di Grand Indonesia. Selama kemudian Arif datang. Lalu Jessica mengusulkan untuk membawa Mirna ke RS Abdi Waluyo. Hanya itu saja? Iya, yang mulia hanya itu saja karena saya ke rumah sakit dengan mobil dengan Mirna. Oke, Anda naik apa dan sama siapa ke rumah sakit? Saya naik mobil pribadi saya dengan Jessica, sedangkan Mirna dengan Arif naik ambulan. Lama kemudian saya di situ mencoba mengabari Arif bagaimana keadaan Mirna. Terus saya menyuruh Jessica untuk
untuk searching kenapa murid Mirna bisa sampai besar seperti itu, tapi Jessica menolak dengan alasan dia tidak mempunyai kuota internet. Apakah benar Jessica tidak mempunyai kuota internet? Saya rasa tidak, yang mulia, karena sebelumnya kami sempat berkomunikasi di WhatsApp. Lalu setelah dia bicara tidak ada internet, apakah kamu langsung percaya? Iya, yang mulia, karena saya panik pada saat itu. Baik saudari saksi Hani, kesaksian Anda cukup. Panitia dipersilakan kepada saudari saksi Hani untuk kembali ke tempat semula. Saudari Hani, disilakan kembali ke tempat semula. Apakah terdapat saksi lain? Ada saksi kedua yang mulia, izinkan kami untuk mendatangkan saksi kedua. Saksi kedua ini merupakan saudara Arif selaku suami dari korban. Saksi ini akan membantu jalannya persidangan kali ini. Baik, saksi kedua diizinkan. Kepada hakim kedua silakan untuk melanjutkan investigasi. Kepada panitera mohon dipersilakan saksi kedua untuk bersaksi. Kepada saudara Arif selaku saksi kedua dan suami dari korban yang dalam hal ini dipersilakan untuk bersaksi dan menduduki kursi yang telah disediakan. Saudara Arif, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap bersaksi? Sehat yang mulia. Baik, sebelum saudara Arif memberikan kesaksian sesuai prosedur, maka Anda akan disumpah terlebih dahulu. Siap. Kepada jaksa penuntut umum 3, dipersilakan untuk melakukan prosedur sesuai sumpah yang diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP. Panitera silakan melakukan sesuai prosedur. Kepada jaksa penuntut hukum 3 silakan untuk membimbing prosedur. Kepada saudari Arif, silakan mengikuti perkataan setelah saya. Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada kebenaran. dan tidak lain dari sebenarnya. Kepada saudari Arif, Anda telah bersumpah dan Anda dimohon untuk melakukan sumpah Anda dengan mengatakan sejujurnya. Ya. Saudara Arif, apakah betul Anda suami dari korban Mirna? Iya yang mulia. Di mana Anda berada ketika insiden berlangsung? Saya berada di rumah pada saat kejadian tersebut. Jelaskan kronologisnya. Jadi setelah saya dan Mirna bertemu dengan temannya Mirna yaitu Hani, saya lalu meninggalkan si Mirna setelah berjanjian di tempat yang ingin dituju sebagai tempat kejadian. Jadi pada saat itu saya langsung pergi begitu saja meninggalkan si Mirna. Kenapa Anda tidak menemani istri Anda? Karena saya sebenarnya juga pada saat itu saya ingin berniat untuk menemani si Mirna. Namun setelah saya pikir-pikir kembali bahwa si Mirna kan ingin bertemu dengan teman-temannya. Jadi menurut saya itu kurang dari Lalu setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya saya bergegas ke tempat kejadian setelah saya ditelepon dengan Hani bahwa Hani menjelaskan kronologinya bahwa si Mirna itu keluar busa dari mulutnya. Sebelumnya si Hani bertanya kepada saya apakah si Mirna mempunyai riwayat penyakit. Terus itu saya menjawab tidak. Nah setelah itu saya melihat percakapan di grup mereka yang isinya Hani, Mirna, dan Jessica. Saya melihat percakapan mereka bahwa si Jessica meminta nama pesanan yang ingin dipesan oleh si Mirna dengan bersikeras memaksanya untuk memesan. Nah pada saat itu yang dipaksa oleh si Jessica bukan hanya si Mirna saja, melainkan si Hani juga dipaksa. Namun yang lebih dipaksakan oleh si Jessica yaitu si Mirna. Namun setelah beberapa kali dipaksa oleh Jessica, kemudian selanjutnya si Mirna pun terpaksa untuk meminta. Baik, terima kasih kepada Arif atas penjelasannya. Kepada panitera, dipersilakan untuk saudara agar kembali ke tempat semula. Kepada saudara Arif, Anda dipersilakan menuju ke tempat semula. Terdapat saksi lain? Ya yang mulia terdapat saksi kerja yaitu Agus selaku waiter atau pelayan yang mengantar pesanan dari Jessica. Yang mulia izinkan kami untuk membawa saksi ketiga dalam persidangan. Terima kasih. Saksi
ketiga diizinkan. Kepada hakim ketiga dipersilakan untuk melanjutkan investigasi. Terima kasih yang mulia. Kepada panitia dimohon untuk mempersilakan saksi ketiga bersaksi. Selanjutnya kepada saksi ketiga yaitu saudara Agus dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Sebelum saudara Agus memberikan kesaksian, maka sesuai dengan prosedur Anda akan sumpah terlebih dahulu. Kepada jaksa penuntut umum 3 dipersilakan untuk melakukan prosedur sesuai sumpah yang diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP. Dan panitia mohon untuk mempersilahkan saksi dan jaksa penuntut umum 3 mengikuti prosedur. Kepada jaksa penuntut umum 3 silakan untuk membimbing prosedur. Kepada saudara Agus silakan ikuti perkataan setelah saya. Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji Demi Tuhan, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada benar. Kepada saudara Agus, Anda telah bersumpah dan Anda dimohon untuk melakukan sumpah Anda dengan mengatakan sejujurnya. Saudara Agus, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap bersaksi? Siap, kamu. Saya siap untuk bersaksi. Silakan Anda jelaskan yang Anda lihat kejadiannya. Baik yang mulia, pada saat itu saya belum disuruh untuk mengantarkan pesanan. Hanya saja saya bertanya ke meja nomor berapa yang saya akan. Tapi setelah beberapa menit saya disuruh untuk mengantarkan pesanan ke meja nomor 54. Dan pada saat itu saya mengantarkan es kopi Vietnam yang diantarkan dengan menggunakan baki dari gelas berisi es batu, susu, dan kopi bubuk yang ada di trip atas saringan. Teko yang berisi air panas, sedotan dari luar gelas, dan tisu. Dan air panas akan dituangkan oleh pelayan di hadapan konsumen. Jadi Anda bilang Anda mengajukan pertanyaan kepada siapakah Anda bertanya? Dari Rangga yang mulia, yang Selanjutnya apa? Selanjutnya saya tidak mengetahui yang mulia kalau minuman itu untuk teman Jessica, yaitu Mirna dan Hani yang belum datang pada saat itu. Saya kira pesanan untuk meja nomor 54 itu hanya untuk Jessica seorang diri. Setelah saya menuangkan air panas ke gelas es kopi Vietnam, saya meninggalkan Jessica dan saya pergi untuk beristirahat karena karyawan shift sore saya sudah datang dan siap untuk menggantikan saya. Dengan kata lain, berarti Anda tidak melihat secara langsung di tempat kejadian. Iya, betul yang mulia. Saya berada di ruang khusus karyawan karena saya sedang beristirahat. Selanjutnya, saya tidak mengetahui bahwa tentang kejadian es kopi Vietnam tersebut. Dan saya baru mengetahui 1 jam setelahnya. Kemudian Mirna kejang-kejang dan dilarikan ke klinik. Dari mana Anda tahu ketika Mirna sudah mulai bereaksi? Dari Rangga yang mulia yang membuat kopi si Mirna. Baik, terima kasih pada saksi Agus atas penjelasannya yang Anda lihat. Kepada panitia mohon dipersilakan saksi Agus untuk kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih. Kepada saudara Agus terima kasih atas kesaksian Anda. Silakan kembali ke tempat semula. Apakah terdapat saksi lain? Ada yang mulia, izinkan kami mengundang saksi keempat yaitu saudara Rangga selaku barista di Cafe Olivier. Permintaan dikabulkan. Kepada panitia mohon persilakan saksi tersebut menduduki persidangan. Kepada saudara Rangga dipersilakan untuk menduduki kursi yang telah disediakan untuk bersaksi. Saudara Rangga, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap bersaksi? Saya dalam keadaan sehat dan siap bersaksi yang mulia. Sebelum saudara Rangga bersaksi, saudara Rangga wajib bersumpah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP. Siap yang mulia. Kepada panitia mohon mempersilakan jaksa penuntut umum 3 untuk membimbing saudara Rangga bersaksi. Kepada jaksa penuntut umum 3 dipersilakan untuk melakukan prosedur. Kepada saudara Rangga silakan mengikuti ucapan setelah saya. Baik yang mulia. Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Kepada saudara Rangga, Anda telah bersumpah dan Anda dimohon untuk melakukan sumpah Anda dan berkata dengan sejujur-jujurnya. Saudara Rangga, apakah benar Anda yang membuat minuman ice coffee Vietnam tersebut? Iya betul yang mulia. Apakah Anda memasukkan barang atau bahan lain ke dalam minuman?
Tidak yang mulia, saya melakukan sesuai SOP dari kafe kami. Apakah Anda juga mempunyai dendam kepada atasan Anda? Tidak yang mulia. Baik, silakan Anda jelaskan kronologi yang terjadi di sana. Baik, saya bekerja sudah 1 tahun. Selama saya bekerja, saya tidak pernah melihat kopi racikan saya sendiri berwarna kekuningan. Baru kali ini saya melihat kopi racikan saya berwarna kekuningan. Lalu saat saya meracik kopi, saya menyuruh Agus untuk menaruh di meja nomor 4. Pada saat itu, kopinya nggak ada yang sama sekali warna kekuningan dan bumbunya tidak menyengat. Tapi ketika kejadian, saya memeriksa ulang minuman yang diminum oleh Mirna. Saya kaget kenapa bisa berwarna kekuningan dan aromanya pun sangat tidak sedap. Sebelumnya nggak pernah ada aroma kayak gitu. Padahal dari pembuatan awal semua sudah sesuai dengan standar kafe kami. Siapa saja yang memutasikan kopinya? Hanya saya yang mulia. Apakah Anda merasa ada orang yang masuk diam-diam atau mungkin Anda merasa meninggalkan kopi yang sedang Anda buat? Tidak yang mulia, saya ngerasa saya tidak meninggalkan tugas saya ketika saya sedang meracik. Saya benar-benar mentasin racikan kopinya sampai selesai. Apakah Anda merasa tidak sengaja memasukkan sesuatu yang bukan racikan seharusnya dari kopi? Saya yakin tidak ada apapun lagi yang dimasukkan ke ice coffee Vietnam selain bahan-bahan kopinya. Saat penyajian awal, posisi campur kopi dan susu kental manis seperti lapisan dan tidak mungkin menyatu. Namun setelah diaduk akan berubah menjadi hitam kecoklatan. Setelah saya lihat kejadian itu, ternyata kopi Mirna sudah diaduk. Warnanya beda drastis. Soalnya warna terang kayak kunyit. Sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Saat itu juga tidak hanya Mirna saja yang pesan kopi Vietnam, tapi ada orang lain lagi yang pesan kopi yang sama kayak Mirna. Saat itu saya tak tahu lagi apa yang terjadi. Saya baru tahu dari rekan-rekannya yang survei beri. Oh, salah satu tamu di meja 54 pingsan usai menyeruput es kopi Vietnam. Saya tahunya ramai-ramai aja ada yang pingsan. Saya tidak cek lokasi, saya standby di bar. Tapi ada yang sempat bilang gara-gara kopi ini ada yang pingsan. Terima kasih kepada Saksi Rangga atas penjelasannya. Kepada panitia mohon dipersilakan saudari Saksi Angga untuk kembali ke tempat semula. Kepada Rangga dipersilakan untuk duduk kembali ke tempat semula. Masih ada saksi selanjutnya? Ada yang mulia, kami mohon izin untuk melaporkan keterangan dari saksi kelima, kami yaitu saudara Hartanto sebagai salah satu pengunjung di kafe Olympia. Permintaan dikabulkan. Kepada panitia mohon untuk mempersilakan saudara Hartanto selaku saksi kelima untuk memberikan kesaksian. Kepada Saksi Hartanto dipersilakan duduk di depan meja majelis hakim untuk memberikan kesaksian. Saudara Hartanto, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap bersaksi? Sebelum Saudara Hartanto bersaksi, Saudara Hartanto wajib bersumpah sesuai dengan prosedur sumpah yang diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP. Kepada Panitera, mohon dipersilahkan Jaksa Penuntut Umum 3 untuk membimbing Saudara Rangga melakukan sumpah. Kepada Jaksa Penuntut Umum 3 dipersilakan untuk melakukan prosedur. Pada saudara Hartanto, silakan mengikuti pas capek. Demikian saya bersumpah dan berjanji Saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Ya, Saudara Hartanto, Anda telah bersumpah dan Anda dimohon untuk melakukan sumpah Anda dengan mengatakan sejujurnya. Saudara Hartanto, silakan untuk memberikan penjelasan atau kesaksiannya, Saudara. Saya waktu itu melihat, tapi saya tidak tahu namanya waktu itu. Waktu saya melihat Jessica, dia sedang berdiri sama saya dan dia sedang menelpon. Kemudian Jessica duduk, setelah itu saya tidak tahu lagi Jessica melakukan apa. Karena pada saat itu saya sedang meeting dan telepon. Kalau saya berada di tempat kejadian, saya tidak tahu rinci dan saya tidak tahu betul kejadian apa yang sebenarnya. Berarti Anda sangat dekat kepada terdakwa ketika terdakwa ingin melancarkan aksinya. Iya, tapi saya tidak begitu peduli karena saya sedang melaksanakan tugas saya. Apakah Anda memiliki musuh dan karena itu korban menjadi sasaran tembak dari para musuh? Saya tidak mempunyai musuh yang mulia. Hanya itu saja yang Anda katakan. Ya, Terima kasih Saksi Hartanto atas kesaksiannya. Kepada Panitera, mohon mempersilakan saksi kembali ke tempat semula. Kepada Hartanto dipersilakan duduk kembali di tempat semula. Apakah saudara lain? Ada yang mulia, izinkan kami mendatangkan saudara Yohanes sebagai saksi terakhir untuk persidangan ini. Baik,
Permintaan dikabulkan. Kepada hakim ketiga, silakan melakukan investigasi. Terima kasih yang mulia. Kepada panitia dimohon untuk mempersilakan diri. Kepada saudara saksi Yohanes, dipersilakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Karena apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap bersaksi? Saya bersaksi dalam keadaan sehat yang mulia. Sebelum saudara Yohanes bersaksi, saudara Yohanes wajib bersumpah sesuai dengan prosedur sumpah yang diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP. Baik, yang mulia. Pada panitia mohon mempersilakan jaksa penuntut umum untuk membimbing saudara Yohanes melakukan sumpah. Kepada jaksa penuntut umum 3 dipersilakan untuk melakukan prosedur. Kepada saudara Yohanes, silakan mengikuti ucapan setelah saya. Siap. Baik, ya. Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji Demi Tuhan saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Sebenarnya. Kepada saudara Yohanes, Anda telah bersumpah dan Anda dimohon untuk melakukan sumpah Anda dengan mengatakan sejujurnya. Saudara Yohanes, silakan jelaskan kronologi. Saat itu saya tidak mengetahui banyak karena pada saat kejadian tersebut Amba sedang melakukan meeting dan menghiraukan sekitar. Anda selaku direktur kafe Oliver memang selalu tidak mengawasi atau hanya pada saat itu saja Anda tidak mengawasi? Hanya pada saat itu saja yang mulia. Saya tidak terlalu mengawasi karena saya sedang ada meeting. Tetapi hari biasanya kafe kami semua aman dan terkendali. Tidak ada keluhan kejadian apapun yang aneh. Jadi saya tidak merasa aware karena biasanya aman terkendali. Baik, tolong jelaskan kejadian yang Anda lihat. Waktu itu kopi tersebut sampai di meja bartender karena diantar oleh Agus Triyono. Lalu kopi yang dikembalikan pelanggan memiliki ketidaksesuaian dalam nalar saya. Minuman itu kena komplain baunya tidak sesuai es kopi Vietnam. Dan sadar kami saat melihat kopi dikembalikan, saya mengaku tak melihat ada sedotan yang konon digunakan Mirna untuk mengaduk kopi. Saya hanya berpikir untuk segera menemui Rangga yang sedang berada di pantry. Saya lantas menegur Rangga karena kopi buatannya tidak sesuai. Hanya itu saja yang Iya yang mulia. Terima kasih saudara saksi Yohanes atas kesaksiannya. Kepada panitia mohon dipersilakan saudara saksi untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih. Kepada saudara saksi Yohanes, Anda dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Kepada panitia mohon dipersilakan untuk terdakwa saudari Jessica Kumala Wongso agar kembali ke kursi persidangan. Kepada terdakwa saudari Jessica Kumala Wongso, Anda dimohon kembali ke kursi persidangan untuk disediakan. Yang mulia, izinkan saya untuk memaparkan penjelasan dari autopsi jasad Mirna yang sudah diperiksa. Permintaan dikabulkan. Hasil dari autopsi menjelaskan bahwa dalam jasad Mirna tertera Mirna terdeteksi negatif keracunan cyanida yang diminum oleh Mirna. Artinya, bahwa Mirna belum tentu meninggal karena keracunan. Terlebih lagi, tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica menaruh cyanida dalam minuman ice coffee Vietnam. Jadi, jangan langsung ambil kesimpulan bahwa Jessica meracuni Mirna. Yang mulia, izinkan saya membantah. Coba gunakan logika. Jika Mirna keracunan bukan karena minuman kopi cyanida, lalu Mirna keracunan apa lagi? Sementara itu, di waktu tersebut, Mirna hanya meminum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Siapa tahu Mirna atau makan sesuatu lagi sebelum pergi ke kafe Olivier. Kalaupun Mirna makan atau minum yang mengandung racun, harusnya racun itu sudah bereaksi dong. Kenapa? Racun itu baru bereaksi setelah Mirna meminum kopi Vietnam itu. Hei, Anda tahu apa tentang racun? Anda bukan dokter, bukan siapa yang tahu kalau bereaksinya racun. Loh, saya hanya memaparkan fakta saja. Kalau Anda pikir bahwa Mirna tidak keracunan karena minum es kopi Vietnam, lalu kenapa minumannya berbau menyengat dan berwarna kunyit? Sementara itu, menurut kesaksian dari barista, mereka sudah melakukan pembuatan es kopi Vietnam sesuai prosedur SOP dan dari kopi Olivier-nya. Baik, jika Anda berpikir bahwa Mirna keracunan, lalu kenapa ketika di autopsi jasad Mirna tidak terdeteksi bahwa Mirna keracunan?
Kalau Mirna minum cyanida, harusnya terdeteksi dong kalau Mirna positif keracunan. Tapi ini masih diragukan oleh pihak polisi dan dokter yang terlibat. Pihak yang terlibat masih dalam tahap penyelidikan. Kenapa Anda langsung ambil kesimpulan bahwa Mirna tidak terdeteksi racun? Dengan argumen seperti itu, tidak bisa menilai bahwa Mirna tidak keracunan karena minum kopi Vietnam tersebut. Lagi pula, menurut keterangan penyelidikan dokter forensik, sebelumnya terdapat 0,2 mg cyanida di dalam lambung Mirna tersebut. Betul. Hakim ketua dan hakim anggota akan melakukan pengambilan keputusan. Para advokat dan para hadirin dipersilakan untuk break 30 menit atau istirahat 30 menit dengan hormat kepada seluruhnya diharapkan untuk mendalam ruangan persidangan. Setelah kami berdiskusi berdasarkan hasil analisis dari barang bukti yang didapatkan dan dikuatkan oleh para saksi-saksi bahwa terdakwa secara sah bersalah. Pertama, menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berencana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan. Empat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas lalu memusnahkan. Nomor 19 sampai nomor 29 satu lampir dalam berkas pertama. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Aris Sumarto. Nomor 31 sampai dengan nomor 35 dikembalikan kepada restoran Olivier melalui saksi dari Krisnawati. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara berjumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2023 oleh kami selaku hakim ketua dan hakim anggota yang diantaranya Sabrina Septiani Setiawan sebagai hakim ketua, Azizah Fitrihani Yusuf dan Juan Alfredo sebagai hakim anggota, dan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 777 Jakarta Pusat, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2023 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh anggota hakim tersebut dengan dibantu oleh Konita Nareswari sebagai panitera, Elisa Kasya Aulia sebagai pengacara Jessica, Rika Maulida Dia Putri sebagai pengacara Mirna, Irfan Hakim Lubis sebagai penasihat hukum dengan didampingi oleh jaksa penuntut 1, 2, dan 3 yaitu Zilani Okta Putra Tinensi, Nadia Lisyuni, Amalia Syahputri dengan dibantu oleh saksi-saksi saudara Arif selaku suami korban, saudari Hani selaku saksi dari KP sekaligus teman dekat korban, Yohanes selaku direktur KP Olivier, Agus selaku waiters atau pelayan yang mengantarkan pesanan dari Jessica di KP Olivier, Rangga selaku barista yang meracik kopi pesanan Jessica, dan Hartanto selaku saksi di TKP dan pengunjung yang pada saat itu memesan bersama dengan korban. Demikianlah putusan majelis hakim. Keputusan tersebut resmi dan tidak bisa diganggu gugat. Dengan ini, kami menyatakan bahwa sidang kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso dengan kopi cyanida terhadap korban yaitu Wayan Mina Salihin ditutup. Dengan ini sidang secara resmi ditutup. Para hadirin disilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Tolong. Kenapa kami tidak menerima? Kenapa ini sama? Karena seperti yang sudah jauh tadi, gak mungkin dong Arif tiba-tiba
dari kafenya. Ya cuma pergi berkeliling mall untuk melihat-lihat dan Jessica tiba-tiba ingin membeli sabun, makanya dia masuk ke toko sabun dan membeli sabun. Kayak gitu, Mas.